kerbau-kerbau tangguh itu ya? Teman, kedua sobat totan ini diandalkan untuk membantu kebutuhan sehari-hari warga Wayagung. Wayagung merupakan desa terpencil. Letaknya persis berada di tapal batas negara Indonesia-Malaysia. Desa ini termasuk wilayah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Untuk mencapai ke sana butuh perjuangan. Dari kota terdekat saja jaraknya 18 km. Eits, kalau pakai kendaraan bermotor dengan jalan yang mulus sih cepat nyampainya. Tapi kondisi di sini sebaliknya. Belum diaspal, penuh dengan lumpur pekat. Kendaraan bermotor mustahil bisa menerjang medan seperti ini. Akses jalan pun hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Itu pun butuh waktu yang sangat lama. Kurang lebih 8 jam. Iya, kalian gak salah dengar teman. 8 jam. Makanya, mau gak mau, kerbau pun jadi solusi. Sobat totan inilah yang diandalkan untuk mengangkut barang-barang. Kerbau-kerbau ini bertugas mengangkut barang pokok kebutuhan hidup sehari-hari warga Wayagung, seperti sembako dan lain-lain. Barang-barang akan ditaruh di atas keranjang kayu seperti ini, lalu disambungkan dengan 2 bilah kayu. Beban barang akan bertumpu pada leher kerbau. Sembari dengan sekuat tenaga ia melangkah melewati jalan rusak. Terkadang tanjakan menghadang di depan mata. Makanya setelah membeli barang yang dibutuhkan, Paman dan Bibi akan berangkat pagi-pagi sekali dari kota. Selain udara pagi lebih nyaman untuk si kerbau, ini untuk menghindari kerbau melewati tanjakan saat matahari sudah bersinar terik. Bahkan oleh penduduk Wayagung, jalanan ini disebut jalan kerbau, karena hanya kerbaulah yang sanggup lewatinya. Sungguh miris sekali ya teman. Sebenarnya baru mulai tahun 2008 penduduk Wayagung memanfaatkan tenaga kerbau. Nggak hanya untuk mengangkut barang dari kota ke desa. Kerbau di Wayagung juga dimanfaatkan untuk mengangkut kayu bakar. Semangat ya sob, jasamu sungguh tak terkira. Gawat, penghuninya sudah mau kabur. Aduh, ayo dong sob, balik lagi ke tempatmu. Aduh, bener kan, gak bisa lihat pintu terbuka, langsung deh pada keluar. Oh, rupanya sekarang waktunya mereka makan. Mereka pergi cari makan sendiri teman. Mandiri banget kan. Namanya juga si Bubalus Bubalis alias kerbau rawa. Jika sudah keluar kandang, kawanan kerbau ini akan berjalan beriringan. Sementara para pemilik kerbau hanya mengawasi dari atas perahu jukungnya sambil teriak-teriak. Wah, seru ya cara menggembalakannya. Kerbau-kerbau ini akan digiring menuju tempat mereka mencari makan yang lokasinya tidak jauh dari kandang. Oh iya, tidak seperti kerbau yang sering dipelihara di darat. Kandang kerbau di Kalimantan Selatan ini dibangun di tengah rawa, cukup jauh dengan rumah penduduk. Ini sengaja dilakukan untuk menghindari bau tak sedap dari kotoran si kerbau teman. Jangankan kotorannya, tubuhnya juga berbau perengus alias tak sedap. Tanaman rumput rawa di sekitar sini sangat melimpah ruah. Waktu jam makannya itu loh, panjang banget teman. Mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Punyah terus. Pantas saja kerbau-kerbau di sini nggak ada yang kurus. Semuanya sehat dan gemuk-gemuk. Dan yang pasti mereka juga bersih karena rajin mandi di rawa. Nah, salah satu kelebihan kerbau rawa dibanding kerbau biasa adalah mereka sangat piawai berenang. Meski Otan gak tahu gaya andalannya apa.
Sebenarnya ini adalah hasil adaptasi kerbau terhadap lingkungannya yang berupa rawa. Jadi kamu belajar berenangnya secara otodidak ya, Sob? Kalau si kerbau jagoan berenang di rawa, kalau yang ini lebih hebat. Bisa berenang di lautan. Cakep. Ih, ya ampun. Imut-imut banget deh si dede bayi kerbau ini. Kemana si induk bergerak, yang ngikutin terus sambil terus menyusu. Takut ditinggal sama indukmu ya? Tenang, gak usah takut. Ibu kerbau akan selalu menjaga anaknya kok. Tidak bakal ditinggal atau ditelantarkan. Lagian, kerbau memang termasuk hewan sosial. Mereka hidup dalam kawanan. Kerbau dalam satu kawanan akan saling melindungi. Kerbau-kerbau ini tidak akan berpisah dari kawanannya. Mereka akan bergerak bagai satu kesatuan. Tak pernah mereka berpencar ketika mencari makan. Apa? Masa kalian tidak percaya sih? Ayo Katika, bantu Otan untuk membuktikannya. Katika dibantu paman penggembala akan menggiring satu ekor kerbau menjauh dari kawanannya. Kira-kira apakah yang akan terjadi? Wah, rupanya menggiring kerbau bukan perkara mudah. Walau dipandu tali kekang, kerbau tetap sulit diarahkan. Ayo semangat paman, semangat Katika. Sepertinya ini sudah cukup jauh. Nah. Apa Otan bilang tadi kan? Belum dilepas tali kekangnya, si kerbau langsung saja berlari ke arah kawanannya. Tenaga sekuat itu tentu susah dibendung. Si kerbau langsung saja lari ke arah kawanannya. Padahal di sekitarnya banyak rumput lezat loh. Hebat juga kamu, Bao. Lebih memilih berkumpul bersama kawanan daripada tergiur godaan rumput yang lezat. Otan jadi ingat pepatah lama nih. Makan tidak makan, yang penting kumpul. Tunggu. Kok Otan mendengar suara-suara aneh dari dalam sana? Itu. Apa? Itu loh teman, di balik semak sana. Lihat ke arah semak belukar yang bergoyang sana. Itu, bahkan batang pohon yang cukup besar sampai bergerak sendiri. Jangan-jangan siluman. Walah, Otan salah sangka. Mereka bukan siluman, tapi kerbau. Iya, kerbau. Mereka satu kawanan atau rombongan. Jumlahnya cukup banyak. 1, 2, 5, 10, 15. Wow, ada sekitar 18 ekor. Otan ingat sekarang, ini kan kerbau-kerbau peliharaan paman petani. Warga di desa Kedung Suran, Kecamatan Kalibungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini biasa menjadikan kerbau sebagai hewan peliharaan. Tapi berbeda dari tempat lain, mereka tak memelihara kerbau di kandang dekat rumah, melainkan di tengah hutan jati seperti ini. Wuhuu, pintar juga cara beternaknya. Kalau begini caranya kan, para kerbau tak perlu repot dicarikan makan. Segala rumput dan daun yang dibutuhkan untuk makan si hewan bertanduk ini sudah ada di hutan jati ini. Tak perlu bayar, alias gratis. Teman, selain diandalkan karena tenaganya yang kuat, kerbau juga dimanfaatkan sebagai bahan pangan super lezat. Meski penggemar daging sapi tetap lebih banyak dibanding daging kerbau ya. Ayo kalian tim mana? Daging sapi atau daging kerbau? Udah bisa bedakan di antara keduanya? Daging kerbau maupun daging sapi merupakan jenis daging merah teman.
Cuma warna merah pada daging kerbau lebih cerah dibanding daging sapi yang cenderung pucat. Sementara dari segi serat, daging kerbau punya serat yang lebih besar dan tebal dibanding daging sapi. Itu juga karena faktor kandungan lemak yang sedikit pada daging kerbau. Karena punya serat yang tebal, gak heran kalau daging kerbau jadi awet. Tapi gak usah khawatir, bisa diatasi kok biar jadi lembut. Selain waktu masak yang lebih lama, teman-teman bisa pakai bubuk papain yang berasal dari getah daun pepaya. Dijamin deh, daging kerbau yang terkenal cukup keras akan menjadi lembut. Cakep! Supaya lebih enak dan bau perengusnya hilang, bumbu bawang putih dan lada hitam yang telah ditumbuk halus kemudian dibalurkan pada daging kerbau. Taburkan juga garam secukupnya. Diamkan sejenak hingga bumbu meresap. Nah, daging kerbau dan daging sapinya bakal diolah jadi steak nih. Duh, masa Otan bikin polling lagi? Jangan sampai penonton terbelah suaranya nih. Steak daging sapi atau steak daging kerbau nih? Semuanya enak dan kaya protein, teman. Jadi, pilih keduanya aja deh.